Selamat siang teman-teman, perkenalkan saya Roswita Yuni, saya dari kelas 2024B. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit TBC, di mana pengertian dari TBC itu sendiri adalah penyakit infeksi menular secara langsung yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini berbentuk batang halus, tahan asam, dan dapat bertahan hidup lama di tempat gelap serta lembab. TBC paling sering menyerang paru-paru atau disebut TBC paru, tetapi juga dapat menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, kulit ginjal, otak, dan usus. TBC merupakan salah satu penyakit menular paling berbahaya di dunia, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Penyebab penyebab utamanya yaitu Penyakit ini adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyebar melalui udara, terutama dari percikan dahak. Penderita TBC paru yang batuk, bersin, atau berbicara. Orang yang menghirup udara berisi kuman tersebut bisa tertular terutama bila daya tahan tubuh lemah, tidak mendapat vaksin BCG, tinggal serumah dengan penderita TBC aktif, lingkungan rumah lembab dan kurang ventilasi. Cara penularan TBC yaitu TBC menular melalui udara atau droplet infection. Setiap kali penderita batuk atau bersin, ribuan percikan dahak yang mengandung bakteri TBC keluar ke udara. Jika orang sehat menghirup udara tersebut, maka kuman dapat masuk ke paru-paru dan berkembang baik. Namun, tidak semua orang yang teratur akan langsung sakit. Bila sistem kekebalan tubuh kuat, kuman bisa tertidur dan tidak aktif atau disebut TBC laten. Gejala TBC yaitu gejala umum TBC antara lain batuk terus-menerus lebih dari 2 minggu atau kadang berdahak atau berdarah. 2. Demam lama atau berulang. 3. Keringat malam hari walaupun tidak beraktivitas. 4. Penurunan berat badan drastis, nafsu makan menurun, cepat lelah dan lemah. Gejala tambahan bila TBC menyerang organ lain yaitu TBC tulang, nyeri tulang atau punggung, TBC kelenjar, benjolan di leher, TBC otak, sakit kepala berat atau kejang, TBC usus, nyeri perut, diare kronis. Pemeriksaan dan diagnosis, yaitu untuk memastikan seseorang menderita TBC, dilakukan pemeriksaan dahak atau BTA atau tes mikroskopis. Melihat adanya kuman Mycobacterium tuberculosis. 6. Pengobatan. Pengobatan TBC dilakukan dengan obat anti-tuberkulosis atau OAT selama minimal 6 bulan. Obat terus diminum teratur dan tuntas agar penderita sembuh total dan bakteri tidak kebal obat. Tahapan pengobatan, yaitu tahap pertama, tahap intensif selama 2 bulan untuk membunuh kuman aktif, obat isoniazid atau H, ritamsin atau R, pyrazinamid atau Z, etambul atau E. Yang ketujuh, pencegahan. Beberapa cara mencegah penularan TBC antara lain. Yang pertama, vaksinasi BCG pada bayi untuk membangun kekebalan tubuh terhadap TBC. Yang kedua, menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Yang ketiga, menggunakan masker jika sedang batuk lama. Yang keempat, membuka jendela setiap hari agar rumah mendapat sinar matahari dan udara segar. Yang kelima, tidak meludah sembarangan. Dan yang keenam, menjaga daya tahan tubuh dengan makan bergizi dan cukup istirahat. Yang berikut dampak dari penyakit TBC. Penyakit TBC dapat memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan individu dan masyarakat. Berikut beberapa dampak dari penyakit TBC. Yang pertama, kerusakan paru-paru. TBC dapat menyebabkan kerusakan permanen pada paru-paru sehingga mengganggu fungsi pernapasan dan meningkatkan risiko kematian. Yang kedua, penularan.
TBC dapat menular ke orang lain melalui udara, sehingga penting untuk melakukan isolasi dan pengobatan yang tepat. Yang ketiga, kematian. Jika tidak diobati dengan tepat, TBC dapat menyebabkan kematian. Yang keempat, gangguan kesehatan mental. Penderita TBC dapat mengalami stres, depresi, dan kecemasan akibat penyakit dan isolasi. Yang kelima, dampak ekonomi. Biaya pengobatan TBC dapat membebani individu dan keluarga, serta berdampak pada produktivitas dan ekonomi masyarakat. Dan yang terakhir, resistensi obat. Jika pengobatan tidak dilakukan dengan tepat, TBC dapat menjadi resisten terhadap obat-obatan sehingga lebih sulit diobati. Terima kasih.